Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inuhu wa ala umurid dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Qala rabbi ishrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'd. Alhamdulillah, puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala, yang mana di bulan ini, di tahun ini, di bulan Ramadan 1444 Hijriah, kita masih diberikan kesehatan, kekuatan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk melaksanakan ibadah Ramadan di tahun ini. Salawat dan salam tidak lupa kita haturkan kehadirat kejunjungan kita Nabi Allah Muhammad SAW, keluarga, sahabat dan para pengikut beliau, dan semoga kita termasuk umat-umatnya yang nanti akan mendapatkan syafaat beliau di yaumil hisab. Amin ya rabbal alamin. Islam sebagai sebuah agama yang sempurna tentunya mengatur semua kehidupan, dari bangun tidur sampai tidur lagi. Itulah Islam. Nah, di dalam Islam semuanya diatur, bahkan di dalam pergaulan kehidupan kita sehari-hari Islam pun telah mengaturnya. Seperti kita ketahui bersama bahwa manusia ini adalah makhluk sosial yang dalam kehidupannya tentu secara nalurinya dia ingin bergaul, bersahabat, berteman dengan orang lain. Itu sudah secara fitrahnya begitu. Kita tidak bisa hidup sendiri. Kita pasti memerlukan campur tangan orang lain di dalam kehidupan kita. Maka di dalam kehidupan kita sehari-hari tentunya kita akan berteman, bersahabat, bergaul dengan sesama kita. Nah, di dalam Islam Allah telah memberikan petunjuk kepada kita bagaimana memilih kawan, bagaimana memilih sahabat. Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa kunu ma'as shadiqin. Hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan selalulah bergaul dengan orang-orang yang benar atau jujur. Takwa di sini menurut Syekh Atta' bin Khalil, takwa ini diartikan sebagai takut kepada Allah, taat kepada perintah Allah dan Rasulnya, kemudian takut juga kepada hari akhir. Nah, bagi orang yang taat kepada Allah dan Rasulnya, yang takut kepada Allah dan takut juga terhadap hari akhir, tentunya akan mengikuti apa yang diperintahkan oleh Allah ini, bahwa bergaullah dengan orang-orang yang benar atau orang-orang jujur. Karena apa? Karena dalam bergaul ini akan menentukan kehidupan kita, langkah kita. Kita akan sangat dipengaruhi oleh teman-teman bergaul kita. Kita bergaul dengan orang baik, kita akan jadi orang baik. Kita bergaul dengan orang jahat, kita juga bisa ikut jahat. Kita bergaul dengan peminum, bisa jadi kita ikut jadi peminum. Bergaul kita dengan penjudi, bisa jadi kita ikut jadi penjudi. Karena itulah Allah memberikan tuntunan kepada kita bagaimana bergaul. Bukan berarti kita membatasi bahwa bergaul itu dengan orang-orang tertentu saja, bukan berarti begitu. Ketika kita menjadi orang yang soleh, ketika kita sudah menjadi orang benar, maka kita punya kewajiban untuk mengajak orang juga kembali ke jalan yang benar. Namun ketika kita merasa kita belum menjadi orang yang benar, maka bergaullah kita dengan orang-orang yang bisa membawa kita ke jalan kebenaran. Nabi SAW bersabda, dari yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dan Imam Bukhari, dari Abi Musa al-Ansari, beliau Rasulullah SAW bersabda, masalu jalisi as-salih was-sa'i kahamili misik wa nafihi al-kir fahamili misik imma ay yahdika wa imma an tabta'a minhu wa imma an tajida minhu rihan tayyibatan wa nafihu al-kir imma ay yahrika siyabaka wa imma an tajida rihan habisatan. Rasulullah SAW bersabda bahwa perumpamaan kawan baik dan kawan yang buruk seperti seorang penjual minyak wangi dan seorang pandai besi. Adapun penjual minyak wangi, mungkin dia akan memberikan hadiah kepadamu minyak wanginya, dan mungkin juga kamu akan membeli darinya, atau engkau akan mendapatkan bau harum darinya. Sedangkan pada pandai besi, mungkin dia akan membakar pakaianmu atau engkau mendapatkan bau yang buruk.
Di sini Rasulullah SAW mengumpamakan bahwa seorang kawan baik itu seperti penjual minyak wangi. Kalau kawan kita yang baik ini seperti penjual minyak wangi, dia akan memberikan, kemungkinan dia akan memberikan, menghadiahkan kita minyak wanginya. Kalau dalam konteks seorang yang baik, dia akan memberikan kita nasihat yang baik di dalam kehidupan kita. Atau kita akan membeli darinya minyak wangi itu. Atau dalam konteks ini kita akan berusaha belajar dari orang baik itu agar kita juga menjadi baik. Atau minimal kita dapat bau harumnya dari penjual minyak wangi. Nah, begitulah perumpamaan berteman dengan orang-orang baik. Saya punya teman ada bercerita begini. Dulu zaman kuliah, dia ini orang biasa dari kampung gitu ya. Ketemu teman-temannya anak pejabat, bergaul dan berteman gitu ya. Meskipun kerjaan dia itu hanya tukang suruh-suruh, ceritanya begitu, tukang suruh-suruh dari anak-anak orang kaya, orang jet set ini. Namun dikira orang dia ini orang kaya, karena dia berteman dengan orang-orang yang berduit itu, orang-orang kaya. Dan dia, meskipun dia tidak kaya, katanya, namun saya dapat, kata beliau itu dapat pengaruh dari orang-orang kaya ini, sehingga saya dikira orang kaya juga gitu ya. Kemudian dia juga dihargai karena dia berteman dengan orang-orang yang punya kedudukan di tengah masyarakat. Nah, begitupun hakikatnya kita ketika berteman, maka ketika kita berteman dengan orang baik, kalaupun dia tidak memberikan nasihat kepada kita, kalaupun kita tidak belajar dari dia, minimal kita dapat bahwa kita itu bagian dari orang-orang baik itu. Ketika kita bergaul dengan ulama misalnya, kalaupun kita tidak secara langsung belajar dengan dia, kalaupun tidak secara langsung dia mengajar kita, ketika kita dekat dengan para ulama itu, setidaknya kita akan tertular karomah ulama itu. Kita bisa melihat tingkah lakunya sehari-hari, bagaimana dia mendidik orang di sekelilingnya, bagaimana akhlak dan bergaulnya dengan orang di sekeliling kita, dengan di sekeliling dia. Nah, begitupun ketika kita bergaul dengan orang yang tidak baik gitu ya, dalam tanda petik ya, tadi seperti di awal saya contohkan misalnya berteman dengan penjudi. Meskipun awalnya kita itu tidak penjudi, bisa jadi penjudi. Berteman dengan orang, katakanlah mohon maaf, bukan berarti ini rokok haram ya. Ini ada cerita nih, teman juga. Dia awalnya tidak perokok. Pas ketemu saya, kok dia perokok berat itu? Saya tanya, kenapa ceritanya jadi perokok? Berawal dari dia bergaul, berteman dengan orang-orang yang perokok, akhirnya tertular jadi perokok gitu. Padahal awalnya dia tidak jadi perokok. Nah, ini artinya memang teman itu memberikan efek pengaruh di dalam kehidupan kita. Dan di satu sisi meskipun Allah merintahkan kita bergaul dengan orang-orang baik, berarti kita ini kan kita merasa kita ini belum jadi orang baik, sehingga kita harus mencari teman orang baik. Namun sebaliknya orang baik itu karena dia seperti ibaratnya minyak wangi tadi, dia akan tergerakkan karena diperintahkan Allah untuk membagi ilmunya. Nah, ketika kita bertemu orang baik, kita ini kan mencari ilmu. Orang baik ini mencari tempat dia membagi ilmunya. Jadi dua kutub yang ketemu gitu ya. Satu ingin membagi, satunya bercari. Sehingga ketemulah orang yang tidak baik, ketemu orang baik, dan harapannya adalah orang yang tidak baik ini akan jadi orang baik. Karena secara fitrahnya manusia ini dilahirkan dalam keadaan suci. Setiap orang itu ingin menjadi orang baik. Hanya mungkin di dalam perjalanan hidupnya mungkin yang belum ketemu jalannya itu. Maka dari situlah kalau kita ingin menjadi orang baik, carilah teman bergaul orang-orang baik juga. Insya Allah kita akan tertular kebaikannya. Seperti halnya tadi yang diibaratkan oleh Rasulullah, seperti berteman atau seperti seorang penjual minyak wangi yang akan minimal menularkan harumnya kepada kita yang ada di sekelilingnya. Barangkali itu yang bisa saya sampaikan pada kesempatan ini. Mohon maaf apabila ada kekurangannya, apabila ada benarnya datang dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalaupun ada kurangnya, itu karena masih kurangnya ilmu yang ada pada diri saya, jadi mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.